Halo semuanya, selamat datang di channel Kang Rian Dance. Saya Rian Dance bakal membagikan konten mengenai Sunan Bonang dan Brahmana India, episode 3, yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Cerita tentang Sunan Bonang yang bertemu dengan Brahmana asal India, Sakyakirti di Pantai Tuban merupakan cerita asli dan bukan cerita rekaan, fiktif atau hayalan sebagaimana dugaan para sejarawan orientalis. Cerita itu memang benar adanya dan terjadi secara nyata, tidak dibuat-buat oleh masyarakat awam atau hanya omongan yang tidak bermakna. Itu adalah kisah nyata dan benar-benar terjadi. Namun oleh sejarawan orientalis, termasuk murid-muridnya di Indonesia, yang menyusun sejarah nasional Indonesia, kisah para wali Songo hanyalah kisah-kisah mistis yang kebenarannya tidak akurat, penuh hayalan, sehingga mereka tidak memasukkannya dalam deretan masa-masa dalam sejarah Indonesia. Cerita ini sudah akrab di telinga masyarakat Tuban secara khusus dan secara umum warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Di mana pertarungan Sunan Bonang versus Brahmana Sakyakirti telah membuktikan bahwa Islam benar-benar tinggi dan agama yang benar. Kisah itu bermula ketika rombongan Sang Brahmana beserta para muridnya telah terhempas di Pantai Tuban karena kapal yang ditumpanginya telah karam akibat ombak, angin dan hujan yang menghantamnya. Lalu bertemulah Sang Brahmana dengan Sunan Bonang di Pantai Tuban dan terjadilah dialog yang terkenal. Alih-alih ingin menantang Sunan Bonang adu kesaktian dan kecerdasan, Brahman Sakyakirti mendapati kitab-kitabnya berada di depannya, bersama air yang muncrat dari tanah itu, yang hilang di laut karena tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di tanah pantai. Heran, jelas sekali, bahkan kaget luar biasa. Sosok yang akan dihadapinya ternyata bukan orang sembarangan dan telah membuktikan diri sebagai sosok yang melebihi ilmunya. Singkat cerita, Sang Brahman dan para muridnya akhirnya sungkem dan bersujud di hadapan Sunan Bonang sambil berharap diangkat menjadi muridnya. 3 temuan. Dari kisah pertemuan Sunan Bonang dengan Brahman Sakyakirti itu paling tidak penulis bisa memetik 3 hal penting, di antaranya. Kesaktian dan kecerdasan adalah satu kesatuan. Orang yang cerdas pasti sakti dan orang sakti tentu juga cerdas. Itulah yang seharusnya terjadi dalam setiap ilmu yang dipelajari dan diamalkan oleh manusia. Jika seseorang mempelajari suatu ilmu maka ilmu itu pasti akan menghadirkan kesaktian diri dan kecerdasan intelektualitas, yang artinya jika ilmu itu tidak bisa menghadirkan 2 hal yang saling melengkapi itu maka bisa jadi ilmu tersebut bukan ilmu yang sesungguhnya. Mungkin bisa juga duplikatnya yang kosong dan ompong. Hanya nampak luarnya saja, tidak mengandung kekuatan atau isi. Inilah yang membentuk diri Sunan Bonang yang memiliki kecerdasan sekaligus kesaktian. Kesaktian dan kecerdasan dalam Islam tidak mengandalkan tekstualitas. Itulah yang dibuktikan oleh Sunan Bonang terhadap Brahmana dari India yang penganut dewa-dewa Hindu. Ilmu yang dipelajari oleh Sang Brahmana hancur dan tidak mampu berkutik di hadapan keilmuan yang dikuasai oleh Sunan Bonang. Jika keilmuan Sang Brahmana masih mengandalkan mantra dalam kitab-kitabnya yang ditulis dengan huruf-huruf, mungkin menggunakan bahasa Sanskerta, maka Sunan Bonang hanya menggunakan kekuatannya yang tidak terlihat, yang melekat di dalam dirinya. Kesaktian dan kecerdasan di dalam Islam jelas tidak mengandalkan teks-teks kitab yang tersusun atas simbol-simbol huruf. Islam adalah nyata dan bisa dibuktikan. Jika Islam tidak bisa dibuktikan secara nyata maka Islam adalah agama yang salah dan memiliki Tuhan yang salah pula. Artinya, Islam harus bisa dibuktikan secara nyata mampu mengalahkan kekuatan yang bukan Islam. Islam harus mampu menunjukkan kebenaran dari keyakinan yang dibangunnya atas keyakinan lain yang dibentuk dari Tuhan yang palsu. Jika seseorang yang beragama Islam tidak mampu membuktikan kebesaran Islam melalui pengamalan ibadahnya, jelas beragama,
Islam, yaitu merupakan duplikat, alias salah. Inilah yang kemudian dibuktikan oleh Sunan Bonang terhadap Brahmana asal India yang ingin membuktikan kebenaran keyakinannya. Akibatnya, si Brahman telah terbukti bahwa Tuhan yang disembah telah salah dan justru malah ditunjukkan atas kebenaran agamanya Sunan Bonang. Salah membaca metode. Dewasa ini nampaknya ada yang salah dengan jargon mengikuti dan meneruskan perjuangan Wali Songo oleh para dai-dai Muslim. Di mana perjuangan Wali Songo dalam berdakwah diikuti dan diteruskan oleh umat Islam Indonesia, namun tidak dibarengi dengan keilmuan yang sama persis dengan amalan dan keilmuan yang dipelajari oleh Sunan Bonang. Yang diikuti dan ditiru adalah cara berdakwahnya Sunan Bonang yang konon dengan cara-cara akhlak yang mulia, santun, dan kasih sayang, dan itu memang benar adanya. Namun yang nampak justru hanya penampilan luarnya saja, tanpa ada isi dan kekuatan yang menyertai para dai. Apa yang dimiliki oleh Sunan Bonang tidak dimiliki oleh umat Islam. Lebih jelasnya, dewasa ini kita tidak menemui sosok para dai yang memiliki kemampuan yang sama dengan Sunan Bonang. Sehingga tidak salah jika kemudian ada sosok dai yang dikalahkan oleh seorang dukun atau oleh seorang pendekar yang tidak sholat dan tidak bisa mengaji. Sebagai jamiah yang komitmen dengan perjuangan dan berupaya meneruskan ajaran Wali Songo, tentunya Nahdlatul Ulama dan kader-kadernya harus mampu mengikuti keilmuan yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Kader-kader Nahdlatul Ulama harus mampu mengikuti jejak-jejak keilmuan yang telah dimiliki dan dipelajari oleh Sunan Bonang. Jika memungkinkan 100% keilmuan Sunan Bonang harus berada di tangan kader NU, bisa dikuasai oleh kader NU. Jika tidak memungkinkan cukuplah 50% saja. Jangan hanya melihat Sunan Bonang itu sosok dai yang menggunakan seni gamelan sebagai media dakwah, atau menggunakan media lainnya yang nampak oleh mata saja, tapi di balik semua itu Sunan Bonang adalah sosok yang dekat pada Allah dengan amalan-amalan yang dipelajarinya, yang lurus diwarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dibuktikan secara nyata dan harus benar. Tidak hanya angan-angan dan dalam bentuk tulisan saja. Sosok kader NU harus bisa mengikuti jejak-jejak Sunan Bonang karena perjuangan yang dilanjutkan adalah perjuangan Sunan Bonang dan para Wali Songo lainnya. Bisa mengalahkan sosok pendeta hanya dengan tongkatnya saja, bisa menghadirkan apa yang dipikirkan oleh musuh yang akan dihadapinya, dan bisa menaklukkan musuh menjadi kawannya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan oleh kader NU, maka jelas ada yang salah dengan cara menjadi Islamnya, dan memerlukan evaluasi dan mencari sosok guru yang sama dengan Sunan Bonang. Secara langsung bertatap muka, bukan melalui pembacaan teks-teks tulisan. Teks tulisan itu hanya informasi yang tidak mengandung esensi ilmu itu sendiri. Ini